Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara merawat tali pusar bayi hingga terlepas. Sesaat setelah lahir, dokter akan memotong tali plasenta atau sering kita sebut dengan tali pusar bayi dan menyisakan sekitar 5 sampai dengan 10 cm yang nantinya akan membentuk pusar pada bayi. Biasanya antara 5 sampai 15 hari setelah lahir, sisa tali pusar pun akan mengering, menjadi hitam dan akan lepas dengan sendirinya atau bisa disebut dengan puput. Selama kurun waktu di atas, tali pusar bayi akan rawan terjadi infeksi apabila tidak dilakukan perawatan dengan benar. Nah, bagaimana cara merawat tali pusar bayi yang tepat agar tidak terjadi infeksi? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pastikan tangan bunda bersih. Cucilah tangan bunda terlebih dahulu ketika akan membersihkan tali pusar bayi. Bisa menggunakan sabun atau antiseptik dan juga air yang mengalir. Mencuci tangan sebelum membersihkan tali pusar bertujuan untuk menghindari kuman-kuman yang ada pada tangan agar tidak masuk ke tubuh bayi melalui luka di tali pusarnya. Yang kedua, jaga tali pusar agar tetap kering. Agar cepat kering dan lepas, sebaiknya tali pusar bayi tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara yang dapat masuk dan akhirnya tali pusar mengering dengan sendirinya, lalu bisa terlepas. Jika bunda memakaikan popok untuk si kecil, sebaiknya jangan sampai popok menutupi tali pusar bayi. Gunakan popok di bawah tali pusar bayi saja. Selain itu, bunda juga sebaiknya tidak memasangkan baju bayi yang terlalu ketat untuknya. Gunakan saja baju yang sedikit longgar, agar tidak mengganggu tali pusar bayi yang belum kering. Yang ketiga, gunakan washcloth untuk memandikannya. Saat memandikan si kecil, maka bunda cukup gunakan washcloth atau spons untuk membasuh area tubuhnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga tali pusar bayi agar tidak terkena air dan menjaga agar tali pusar bayi tetap kering. Bunda cukup memandikan bayi dengan menggunakan washcloth yang sudah dimasukkan ke dalam air hangat, lalu usapkan secara perlahan ke bagian tubuh bayi dan jangan sampai tali pusarnya terkena air. Apabila tali pusar bayi terlanjur basah, bunda cukup mengeringkannya dengan kain yang lembut dan kering. Tentunya juga kain tersebut harus steril. Bisa juga dikeringkan dengan tisu atau cotton bud secara perlahan. Yang keempat, ganti kain kasa secara berkala. Bunda perlu mengganti kasa pembungkus tali pusar secara berkala, 1-2 kali sehari. Jangan biarkan kain kasa dalam keadaan lembab. Kain kasa yang lembab dapat membuat tali pusar bayi menjadi infeksi. Biarkan pusar bayi terbuka dan jangan gunakan plester untuk menutup pusar bayi agar pusar bayi tidak lembab sehingga bisa cepat kering. Yang kelima, hindari menggunakan salep tanpa saran dokter. Bunda jangan pernah mencoba-coba untuk mengoleskan salep atau obat luar untuk mengeringkan pusar bayi. Jika tanpa saran dan resep dari dokter, maka bisa saja hal buruk terjadi pada pusarnya. Jika bunda menggunakan obat yang salah, maka hal terburuk yang dapat terjadi adalah misalnya infeksi, hingga bisa juga pendarahan. Yang keenam, jangan lepaskan paksa tali pusar bayi. Biarkan tali pusar bayi lepas dengan sendirinya dan jangan pernah mencoba untuk menarik tali pusarnya ya. Jika bunda memaksanya, maka akan mengakibatkan iritasi dan infeksi yang membahayakan si kecil.
Itulah beberapa cara merawat tali pusar bayi agar tidak terjadi infeksi. Bila tali pusar bayi berwarna kemerahan, sedikit membengkak, dan tali pusarnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka itu pertanda adanya infeksi. Infeksi tali pusar juga bisa mengakibatkan si kecil mengalami demam, lemah, lesu, rewel, atau menangis tak henti-henti. Juga tidak mau minum ASI. Segera bawa si kecil ke dokter jika keluhan tersebut berlanjut. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan anak bunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.